Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kali ini Bapak akan mengajak anak-anak sekalian untuk belajar Al-Quran Hadis kelas 5, khususnya di pelajaran kedua. Kali ini Bapak akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang surat Al-Ma'un. Ya anak-anakku sekalian, tahukah kalian surat Al-Ma'un itu? Al-Ma'un, surat Al-Ma'un. Nah, di sini Bapak sudah berikan gambar Quran surat Al-Ma'un, barang-barang yang berguna, surat yang ke-107, terdiri dari 7 ayat. Oke, lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut. Memahami tentang surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107. Surat ini terdiri dari 7 ayat dan termasuk ke dalam surat Makkiyah. Nama surat Al-Ma'un berasal dari kata Al-Ma'un yang terdapat pada ayat ke-7 yang berarti barang-barang yang berguna. Jadi surat Al-Ma'un ini adalah surat yang turun ke-107, termasuk ke dalam surat Makkiyah. Kok bisa surat Makkiyah, Pak? Surat Makkiyah ini maksudnya surat yang turun di Mekah. Artinya surat ini turun sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Kemudian surat ini terdiri dari 7 ayat dan nama Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7 pada lafaz Al-Ma'un yang artinya barang-barang yang berguna. Kemudian asbabul nuzul dari surat Al-Ma'un. Asbabul nuzulnya apa sih? Atau sebab-sebab turunnya surat ini. Surat ini turun berkenaan dengan orang-orang munafik yang suka memamerkan sholat mereka di hadapan orang-orang mukmin secara riya. Namun, jika kaum muslimin tidak ada, maka mereka meninggalkan sholat. Selain itu, mereka enggan memberikan pinjaman kepada kaum muslimin. Jadi, asbabul nuzul dari surat ini itu berkenaan kepada mereka-mereka yang suka memamerkan sholatnya di hadapan orang lain. Jadi ketika ada orang lain atau orang mukmin lain, mereka sholat seolah-olah khusyuk, tapi ketika tidak ada orang maka tidak mau sholat. Ini salah satu orang yang munafik. Kemudian mereka juga enggan ini artinya tidak mau memberi pinjaman kepada kaum muslimin, tidak mau membantu pinjaman kepada orang muslimin yang lain. Berikutnya ayo kita membaca surat Al-Ma'un. Nah, nanti akan Bapak berikan contoh membaca surat Al-Ma'un. Anak-anak nanti silahkan mengikuti. Kita mulai ya. Nah, anak ikutin ketika Bapak membaca surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak nanti bisa diulangin cara membacanya dari ayat per ayat dan minta bantuan kepada orang lain, baik itu ayah, ibu ataupun kawan-kawannya, untuk melihat, menilai ataupun bukan ini ya, untuk melihat atau menilai bagaimana anak-anak itu membacanya. Jadi bacanya nanti diulang-ulang, minta bantuan orang yang lebih paham. Berikutnya terjemahan dari surat Al-Ma'un. Kalau tadi di depan kita sudah membaca surat Al-Ma'un, kali ini kita akan mengetahui terjemahan atau arti dari surat Al-Ma'un. Ayat yang pertama itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang artinya
tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat, fawailul lil musallin, artinya maka celakalah orang yang sholat. Ayat yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang berlari terhadap sholatnya. Orang-orang yang berlari terhadap sholatnya. Kemudian yang keenam, alladzina hum yuraun, yang berbuat riya. Dan yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Ini arti dari atau terjemah dari surat Al-Ma'un. Kemudian memahami isi kandungan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Hal itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita hati-hati dalam hidup ini. Dengan demikian kita tidak akan jatuh ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu apa aja? Sesuai dari isi kandungan surat Al-Ma'un. Yang pertama yaitu orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim adalah orang atau anak yang ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Jadi kita, jika ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi suka menghardik anak yatim, berarti ia sengaja mendustakan agama. Ini ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Kemudian ciri-ciri yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Artinya orang yang pelit bakhil. Ketika ada orang miskin kelaparan, mereka tidak akan memberi makan kepada orang tersebut atau melarang kepada orang lain untuk tidak memberikan kepada orang miskin berupa makanan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Di sini yang dimaksud dengan sholat adalah ibadah yang menjadi tiang agama, karena sholat wajib dikerjakan umat Islam dimanapun berada. Sholat merupakan rukun Islam. Dengan demikian orang yang mengaku Islam tetapi tidak sholat berarti termasuk orang-orang yang melalaikan perintah Allah, dan ia tergolong ke dalam orang yang celaka. Kemudian ciri yang keempat adalah orang yang sholatnya riya. Riya artinya ingin dipuji. Jadi orang yang melakukan sholat karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, maka sholatnya menjadi fasad atau rusak. Dalam ibadah apapun, niatnya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Berikutnya ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang kelima adalah orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, dia tidak mau memberikan walaupun toh barang itu sudah tidak dipakai olehnya. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya ya. Sebelum kita tutup materi kali ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama agar pembelajaran kita melalui video online ini dan penjelasan yang Bapak sampaikan, anak-anak bisa mengambil hikmahnya, anak-anak bisa memahaminya, dan anak-anak dapat mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bareng-bareng ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dari Bapak cukup sekian, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak Hairim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.